Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Pemirsa kajianmu Magelang yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia, di antaranya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik yang diturunkan kepadanya kitab yang terbaik di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, melalui malaikat yang terbaik yang insya Allah diperuntukkan untuk umat yang terbaik, yakni umat yang pertama kali akan diperkenankan masuk ke dalam surga. Jamaah kajianmu Magelang, di sini izinkan kami menyampaikan satu tema, yakni dua amalan utama di bulan Ramadan. Terlepas dari dua amalan yang akan kami sampaikan, tentu masih banyak sekali amalan-amalan yang lain. Amalan yang akan kami sampaikan adalah puasa dan juga membaca Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dalam hadis Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. As-siyam, puasa, wal Qur'an, dan juga Al-Quran, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ya Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan juga menahan syahwatnya bin nahari pada siang hari, fasyafi'ni fihi, maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran juga berkata, mana'tuhun naum bilail fasyafi'ni fihi, aku telah menahannya tidur di malam hari, maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, fayusyafa'an, keduanya diperkenankan untuk memberikan syafaat. Kita merujuk kepada dua hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran dua amalan yang memberikan syafaat. Terlepas dari banyak sekali amalan-amalan di luar sana yang bisa kita amalkan seperti sedekah dan lain-lain, yang utama dan paling utama adalah puasa itu sendiri di bulan Ramadan. Kemarin saya membaca sebuah tulisan yang menarik menurut saya. Ini ada sebuah masjid itu menuliskan, membuat banner, ada tulisannya, Ramadan ki ora mung Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak hanya sebatas tidak makan ya. Ini maknanya kalau kita gali lebih dalam, Masya Allah, kita sebagai orang yang sudah balik, kita yang diwajibkan untuk berpuasa, tentu kualitas puasa kita berbeda dengan anak-anak kita yang mungkin masih latihan puasa beduk ya, puasanya sampai duhur, kemudian sampai asar mungkin, atau sampai maghrib ya. Puasa mereka itu kita latih baru sebatas tidak makan dan tidak minum. Akan tapi puasa yang harusnya kita lakukan lebih daripada itu, menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa dan menahan segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man shoma yauman, siapa yang berpuasa selama satu hari, fisabilillah,
ikhlas karena Allah, ba'dallaha wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Tentu dalam hadis ini keutamaannya luar biasa sekali. Coba kita bayangkan, kita berjalan selama 70 tahun, itu jauh sekali. Apalagi kok kita berpuasanya selama 1 bulan penuh, tentu lebih jauh Allah menjauhkan kita nanti di hari kiamat dari siksa neraka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang masyhur Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah, amalan yang kedua selain berpuasa adalah kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang menarik yang kemudian saya kaji lebih dalam. Pertanyaannya adalah, lebih utama mana menghafal Al-Quran dan juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Jawaban yang saya dapatkan, yang pertama adalah tidak baik membenturkan dua amalan kebaikan, dan ini bukan menjadi satu contoh yang bagus sebenarnya. Kemudian saya mencari lagi jawaban yang lain, ternyata ada yang memberikan jawaban lebih utama membaca, karena bulan Ramadan ini waktunya terbatas dan kita bisa menghafal Quran di waktu yang lain, tapi tidak kemudian kita meninggalkan hafalan itu. Mungkin porsinya yang dikurangi dan kita memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita kejar di waktu yang terbatas ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 804, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat atau memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain, ada riwayat Muslim nomor 805, Rasulullah bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran hajan ya sahibihima." Nanti pada hari kiamat, yu'ta yaumil qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Allah akan kumpulkan orang-orang yang senantiasa suka, gemar, cinta untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah akan panggil, taqaddumuhu suratul Baqarah, Allah panggil surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, kemudian Allah panggil surah Ali Imran. Hajan ya sahibihima. Surat-surat ini Allah akan perkenankan kepada setiap surat untuk memberikan hujah, ya, memberikan pembelaan, memberikan bantuan kepada orang yang suka membacanya ketika masih hidup di dunia. Pertanyaannya, dari jamaah kajianmu Magelang, niki surat favoritnya apa? Ya, biasanya yang paling populer ada surat Ar-Rahman, ada Al-Waqi'ah, atau mungkin Maryam, Yusuf, atau mungkin surat-surat yang lain. Silahkan gemari untuk membaca Al-Quran itu, jangan kita tinggalkan. Karena kalau meninggalkan membaca Al-Quran itu sangat berbahaya sekali. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Mathalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'an, mathalul utrojah." Permisalan seorang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah utrojah yang baunya harum, kemudian rasanya nikmat. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an, dan permisalan seorang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran, mathalul tamratun, seperti buah kurma yang kalau dihirup baunya tidak ada, tidak punya aroma yang khas, kemudian kalau dimakan rasanya hanya manis saja. Jamaah kajian Magelang, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dua amalan utama di bulan Ramadan, yakni puasa yang harus kita benar-benar kerjakan, dan juga membaca Al-Quran. Saya akhiri dengan satu pertanyaan. Kira-kira kalau di tangan saya ini ada pisang, di tangan kanan saya ini ada emas seberat 10 kg. Kalau ada kera disuruh memilih, tentu kera itu akan memilih di tangan kiri saya yang ada pisangnya. Kenapa enggak mengambil yang di tangan kanan? Karena kera tidak tahu nilai yang ada di tangan saya itu seberapa besar nilainya. Seandainya dia tahu ini dijual, bisa buat beli barangkali pisang sekabupaten Magelang, ya. Sama halnya dengan kita yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, hendaknya kita manfaatkan sebetul-betulnya. Setiap satu detiknya sangat berharga.
maka hendaknya kita manfaatkan betul. Kita sadar diri sudah diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah. Jangan sampai Ramadan ini meninggalkan kita sedangkan kita belum mendapatkan apa-apa di bulan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nun wal qalam yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.